Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya ada HP Redmi Note 13, bukan series terbaru ya teman-teman, karena udah ada Redmi Note 14 dan belum pernah saya review di counter ataupun di channel ini, maksud saya ya teman-teman. Oke, di tangan saya ini ada HP yang sebenarnya saat ini lagi jadi primadona karena masih banyak banget yang cari gitu ya teman-teman. Sekalipun ada series terbaru Redmi Note 14, Redmi Note 13 di sini secara untuk usernya masih banyak banget dengan harga saat ini untuk varian yang RAM 8 dengan memorinya di 128 GB itu masih bisa dijual dengan harga 1.800.000 teman-teman. Entah kenapa Redmi Note 13 di sini masih banyak banget yang cari sekalipun udah seri-seri terbaru. Nah, alasan yang paling sering saya dengerin itu ya ini bocoran aja, nanti saya sebutin banyak banget alasan yang mungkin hitungannya bisa kalian jadiin referensi ataupun semacamnya ya teman-teman. Salah satu bocorannya adalah karena pada bagian fitur kameranya gitu ya, salah satunya ya teman-teman. Tapi ya langsung aja kita lanjut untuk spesifikasinya seperti ini ya teman-teman. Nanti untuk beberapa alasannya saya taruh di video ya teman-teman, nanti kita bikin di video ini juga. Untuk kamera 108 megapiksel 120 Hz untuk Full HD Plus dan AMOLED untuk layarnya gitu ya. Dan di sini ultra slim 33 watt, baterainya di 5000 mAh, Snapdragon dia 685, kemudian ada fingerprint in display, RAM 8 dengan internalnya di 128 GB. Untuk kondisinya 1.800.000 yang seperti ini ya teman-teman. Dia kondisinya super mulus, untuk tingkat kemulusan di 97% ya. Gak bisa 99% karena ada sedikit jamur tipis di bagian sini aja. Kemudian untuk kelengkapannya yang seperti ini ya teman-teman. Kita cek kelengkapannya. Di sini dia dapat case juga, case bawaan dan SIM injector. Kemudian ini untuk unit chargernya masih terbungkus 33 watt original dan USB-nya di bagian sini semuanya full set original. Oke, kita langsung aja fokus ke HP-nya. Dan beberapa alasan kenapa di tahun 2025 Redmi Note 13 masih bagus dan masih nyaman untuk harga pasarnya. Di sini sambil saya bersihin dulu ya teman-teman, kok banyak bekas sidik jari. Tapi memang ini salah satu kekurangan pada bagian casing belakangnya ataupun backdoornya ya teman-teman. Oke, ini dia untuk HP Redmi Note 13-nya. Alasan yang pertama kenapa kok orang beli HP ini ketimbang Redmi Note 14 masih tetap cari ini. Yang jelas mungkin karena faktor utamanya adalah budget mereka ya teman-teman. Seperti yang bisa kalian ketahui, untuk Redmi series Note ataupun semacamnya biasanya di awal rilis itu sekalipun harga second masih tipis-tipis dengan harga barunya. Potongan harga rata-rata jualan HP secondnya itu paling tidak selisih dari angka 200 sampai 300 ribu untuk dari harga baru ke harga secondnya. Itu adalah salah satu alasan kenapa Redmi Note 13 masih tetap banyak dicari dan menjadi opsi untuk dibeli ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pada bagian spesifikasinya. Ya, kenapa saya bilang bagian spesifikasinya? Karena baik dari Redmi Note 13 dan Redmi Note 14 memiliki spesifikasi yang hitungannya itu nggak jauh berbeda. Oke, kita mulai dari spesifikasi pada bagian kameranya. Sama-sama di 108 megapiksel untuk resolusinya. Kemudian layar sama-sama pakai AMOLED, udah sama-sama seperti ini Pasul. Layarnya sama-sama berukuran di 6,67 inch. Kemudian untuk bagian apa lagi ya? Kemudian untuk bagian refresh rate-nya juga sama-sama di 120 Hz. Jadi semua spesifikasi hampir dibikin sama. Bedanya adalah pada bagian baterai ya teman-teman. Untuk Redmi Note 13 dia masih berbateraikan 5000 mAh, sedangkan untuk Redmi Note
14 dia udah upgrade ke 5500. Jadi upgrade-nya adalah pada bagian baterainya. Dan perbedaan satunya lagi adalah kalian bisa lihat tentu untuk bagian update sistem dan semacamnya udah menang yang lebih baru tentunya gitu ya teman-teman. Tapi masih sama-sama pakai HyperOS. Nah, perbedaan selanjutnya adalah pada bagian chipsetnya teman-teman. Untuk Redmi Note 13 dia pakai Snapdragon 685, sedangkan untuk Redmi Note 14 dia pakai MediaTek Helio G99 Ultra. Jadi Redmi Note 14 di sini dia lebih mengikuti tren terkini dari beberapa unit gadget yang katanya spek gaming gitu ya. Dia pakainya MediaTek yang G99 Ultra gitu ya, dan Redmi Note ya ini masih pakai 685 yang hitungannya upgrade sedikit dari seri sebelumnya Redmi Note 12 gitu ya teman-teman, untuk pada bagian chipsetnya. Jadi semua spesifikasinya hampir dibikin sama dengan Redmi Note 14, makanya Redmi Note 13 tetap jadi opsi ya teman-teman untuk dibeli ketimbang Redmi Note 14. Jadi buat kalian yang mungkin udah pegang HP ini gitu ya, udah pegang HP Redmi Note 13 dan pengen upgrade yang hitungannya itu sama-sama di Redmi Note 13 series biasa ataupun yang series paling rendahnya, mending ditunda dulu lah ya teman-teman. Karena kenapa? Ya speknya sama aja, baterainya juga cuman selisih 500 mAh, itu pun tergantung pemakaian kalian untuk tingkat keawetan dan semacamnya juga. Tapi kalau memang pengen upgrade, kalian mending cari series Pro atau yang Pro 5G ataupun yang series paling atas untuk Redmi Note-nya gitu ya. Untuk Note 14-nya di sini. Tapi saya ketahui bersama di daerah saya ya, jarang banget orang yang lagi cari-cari ya Redmi Note 14, Note 14 Pro dan macamnya. Yang banyak dicari saat ini adalah Redmi Note 13 biasa dan Redmi Note 13 Pro 5G. Ini yang banyak banget dicari di bulan-bulan kemarin sampai bulan-bulan saat ini. Bahkan saya ada pesanan beberapa juga untuk Redmi Note 13 Pro 5G saat ini teman-teman, karena kualitasnya katanya lebih oke dan lebih simple gitu. Kemudian alasan yang ketiga adalah pada bagian fitur kamera. Kenapa Redmi Note 13 masih tetap dicari ketimbang Redmi Note 14 biasa ya? Fitur kamera yang saya katakan di sini adalah pada bagian kamera lensa lebarnya teman-teman, ataupun ultrawide di 0,6-nya, maaf kesenggol ya. Yang seperti ini Redmi Note 14 itu bukan belum mendapatkan, tapi memang nggak ada yang namanya ultrawide teman-teman ya. Sedangkan Redmi Note 13 di sini dia ada. Untuk fitur-fitur lain tentunya udah sama kayak 108 megapiksel dan semacamnya, tentunya masih sama aja. Tapi kalau untuk kualitas kameranya lebih bening dan mana, saya masih belum pernah coba Redmi Note 14. Mungkin kalian yang udah pernah coba gitu ya, yang awalnya pegang Redmi Note 13 dan upgrade ke series Note 14 biasa, kalian bisa komen-komen di kolom komentar, sharing bareng biar yang lain juga tahu apa yang kalian rasain setelah berubah ataupun berganti dari Redmi Note 13 ke Redmi Note 14 teman-teman. Dan untuk alasan yang nomor 4 ini alasan yang paling klasik dan alasan terakhir, yaitu adalah pada bagian desainnya. Entah dari beberapa user yang pernah saya temui di counter dan juga di beberapa akun media sosial saya, ada yang banyak yang bilang gitu ya teman-teman, saya lebih suka desainnya Redmi Note 13 biasa ketimbang Redmi Note 14, katanya begitu. Redmi Note 14 itu kalau saya pribadi ya ngelihatnya dia kayak lebih rebranding ke Redmi Note 12, karena dia untuk desain bagian belakangnya itu dibikinin frame juga sama kayak Redmi Note 12 pada waktu itu, tapi mungkin untuk framenya lebih gede aja. Dan ada beberapa orang yang lebih suka series Redmi Note 13 di sini karena katanya dia simple aja gitu ya, belakang bikin datar dan langsung aja kamera seperti ini, apalagi kalau dipakein case itu kerasanya lebih cakep dan lebih ganteng aja, katanya begitu teman-teman, dari beberapa user yang udah pernah saya temui gitu ya. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan dari beberapa alasan kenapa Redmi Note 13 masih tetap jadi primadona dan masih banyak banget dicari, sekalipun
udah ada series terbaru di Redmi Note 14 nya teman-teman. Mungkin sekian untuk video saya kali ini. Buat kalian yang mungkin berminat sama HP yang saya pegang, harganya Rp1.800.000 aja, cek di deskripsi ya teman-teman. Oh ya, sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.